Bapak Ibu sekalian dan teman-teman mahasiswa, pada pembukaan semester Gasal, bukan ganjil ya, istilah tolong akrabkan dengan istilah, tidak ada ganjil. Ganjil itu negatif, maka itu diganti Gasal. Pada pembukaan semester Gasal, Stuck Reform Remnant International, pada tanggal 15 Juli 2021 ini, kita mengawali dengan ibadah, dan dalam ibadah ini saya diberikan tugas atau ditugaskan oleh bidang akademik membahas topik mengenai topik hidup bagi pemberitaan Injil. Namun saya sederhanakan dengan topik hidup bagi Injil. Pada hakikatnya hidup bagi Injil sama dengan hidup bagi pemberitaan Injil. Kita akan membaca firman Tuhan dari kita membaca teks Alkitab dari 2 Timotius pasal 1 ayat 11 sampai 12. Demikianlah firman Tuhan. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Ya. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Kita mau tekankan beberapa hal di sini. Untuk Injil inilah dalam teks, because of the gospel, of this gospel, karena Injil inilah, demi kepentingan Injil, ya, demi kepentingan Injil maka adalah jabatan. Jadi jabatan pemberita, jabatan sebagai rasul, jabatan sebagai guru Injil itu adalah demi Injil. Ya, bukan demi gereja, demi organisasi. Pendeta, penginjil, guru, majelis gereja, deacon, semuanya itu bukan demi gereja, tapi demi Injil. Demi Injil. Because of the gospel. Karena Injil. Saya sebagai dosen, Bapak Ibu sebagai dosen, karena Injil. Mari menjadi dosen karena Injil, bukan karena lembaga, bukan karena juga ada SK pemerintah, bukan. Bagi saya itu mungkin alasan yang ketiga ya. Karena ada mandat pemerintah mengenai higher education, mengenai sekolah tinggi teologi atau sekolah tinggi agama Kristen, ada aturan, ada undang-undang, yaitu mandat. Mandat itu mandat nasional, mandat negara. Tapi more than that, mandat Injil itu sendiri, bahwa Injil itulah yang menjadi penyebab saya menjadi dosen. Dan sebenarnya juga bukan hanya jadi dosen. Saya menjadi petani karena Injil. Mari berpikirlah yang wajar. Menjadi apapun engkau orang Kristen because of the gospel. Ya, menjadi apapun saudara-saudara, apapun peran kita, profesi kita, tanggung jawab kita, harusnya demi Injil. Karena Injil. Ya, because of the gospel itu artinya karena Injil, and for the sake of the gospel, demi kepentingan Injil. Dan alasan itulah, maka ayat 12 Paulus menegaskan demikian. Itulah sebabnya aku menderita semua ini. Jadi konsekuensi Injil ini, saya menerima penderitaan dan itu normal. Ya, menderita karena Injil normal. Menderita karena bukan Injil itu abnormal. Menderita karena Tuhan, menderita karena Injil itu normal dan semestinya demikian. Ya, karena apa? Dia berkata, aku tidak malu. Gitu ya, aku tidak malu. Kalau saya menderita karena Injil, aku tidak malu. Ya, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Ini kalimat yang sangat bagi saya sangat membekas dalam pikiran saya sejak berapa puluh tahun yang lalu. Karena aku tahu, I know whom I believe. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin, ya, aku tahu, coba perhatikan, aku tahu dan aku percaya. Aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin, I believe, bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya padaku hingga pada hari Tuhan. Ini merupakan satu upaya Paulus kepada Timotius yang menyiapkan seorang penerus pelayanan. Satu pendekatan pastoral Paulus kepada Timotius dalam rangka mengencourage Pak Timotius yang masih muda untuk ditugaskan oleh Tuhan dalam pelayanan pastoral di kota Efesus.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tema kita tentang hidup oleh Injil atau hidup bagi pemberitaan Injil. Nah, kita awali dengan pendahuluan. Salah satu hal yang sangat menentukan, yang membuat manusia itu istimewa, yaitu manusia hidup memiliki tujuan. Yang bukan manusia tidak punya tujuan. Ya. Maka itu kalau manusia yang tidak punya tujuan, ya bukan manusia, menghina pencipta. Salah satu keistimewaan kita manusia adalah karena kita memiliki tujuan. Dan kita harus hidup sesuai tujuan. Ya, binatang tidak punya tujuan. Ya, saya yakin Dogi nggak punya planning hari ini. Ya, apa nanti malam dia petang nanti atau siang nanti, sore nanti, malam nanti, dia tidak punya planning. Kita punya planning karena kita bukan seperti dia. Ya, inilah keistimewaan kita. Namun saya menyatakan sayangnya banyak orang menyamakan antara cita-cita hidup dan tujuan hidup. Ya, saya harap teman-teman yang baru bergabung jangan, saya cita-cita jadi pendeta. Maka tujuan hidup saya pendeta. Sorry. Cita-cita saya jadi pegawai negeri. Cita-cita saya adalah menjadi petani yang unggul. Ini bukan tujuan. Ya, jadi kita perlu klarifikasi. Cita-cita tidak sama dengan tujuan hidup. Cita-cita hidup tidak sama dengan tujuan hidup. Cita-cita bagian dari tujuan hidup. Karena saya mau menjangkau tujuan hidup saya, maka saya bercita-cita untuk tujuan itu. Boleh clear? Boleh paham ya? Karena anak muda apalagi tamat SMA, ya berpikir bahwa tujuan hidup saya jadi guru. Kerdil. Bukan itu tujuannya. Jadi guru supaya apa? Tujuannya apa ya? Cita-cita saya jadi politisi. Ya oke. Bagi saya keliru. Kalau orang bercita-cita jadi politisi, ya cita-cita. Tapi tanya, untuk jadi politisi, what's your purpose and what's your goal? Apa maksudmu, apa tujuanmu menjadi seorang politisi? Itulah tujuan. Ya, saya harap cita-cita dipahami bukanlah tujuan hidup. Tapi cita-cita bagian ke arah tujuan hidup. Ya, Bapak Ibu, ini klarifikasi istilah. Dan manusia bukan hanya hidup dengan tujuan. Ya, saya sudah punya tujuan. Tujuan saya big atau besar, tujuan saya baik. Melainkan tujuan harus sesuai dengan tujuan penciptanya. Maka saya berkali-kali mengatakan demikian. Manusia tidak boleh punya tujuan sendiri. Tapi dia harus tahu tujuan penciptanya. Ya, saya harus tahu what God's main primary purpose dengan hidup saya. Apa maksud, apa tujuan utama Tuhan saya ada, saya hidup, saya berkarya. Jadi jangan berpikir saya mau merancang tujuan hidup saya. Itu bagi saya itu takabur. Kita harus mengetahui kepada Tuhan, tanya Tuhan, apa tujuan hidupmu bagiku? Ya, apa tujuan hidup? Karena Tuhan pencipta, maka tanya pada pencipta. Kalau kita membuat sesuatu karya, apakah dalam bentuk ya karya seni, pasti tanya pada pencipta karya seni tersebut. Jangan tanya kepada ciptaan itu. Jangan tanya pada orang yang menikmati karya cipta, tetapi harus tanya kepada yang menciptakan. Dan tujuan kita ada pada si pencipta. Paling tidak sesuai dengan kebenaran firman, kebenaran teologis, ada penyataan umum, ada penyataan khusus. General revelation and ada special revelation. Ya, maka saya bisa mengklasifikasi tujuan pun dalam dua tujuan. Ya, yang pertama tujuan umum. Itu untuk semua orang. Tidak kenal agama. Semua orang, termasuk orang Kristen juga. Tujuannya apa? Tujuan umum, yaitu untuk kepentingan ciptaan. Saya menjadi baik untuk sesama manusia, itu untuk kepentingan ciptaan. Saya menjadi petani, menjadi pedagang, untuk apa? Untuk mengolah tanah dan olah hasil tanah. Itu tujuan umum.
Dan orang Kristen pun harus mencapai tujuan ini. Ya, jangan hanya gereja lalu nak bertanggung jawab dengan tanggung jawab umum, dengan tujuan umum. Seorang pedagang dia harus mencapai tujuan umum juga. Ya, dia berbisnis, dia berdagang secara patut, secara layak, secara benar. Untuk apa? Ya, untuk kemaslahatan, untuk kesejahteraan sesamanya. Ya, ini tujuan umum. Ya, kalau membangun kesejahteraan, termasuk peran menteri, peran para menteri, peran oknum pemerintah atau peran presiden sekalipun, perannya itu tujuan umum, yaitu untuk kepentingan seluruh ciptaan, menjaga keberlanjutan, kesinambungan, keseimbangan alam, menjaga keseimbangan hubungan sosial. Itulah peran-peran pemerintah, menjaga keteraturan hidup bersama. Itulah peran. Nah, ini tujuan. Kalau kita terlibat, misalnya jadi anggota polisi, itu pun tujuan. Jangan bilang itu saya ini sekuler, maka tidak boleh ada kata sekuler. Karena semuanya dalam tujuan Tuhan. Kalau semuanya dalam tujuan Tuhan, itu tujuan mulia. Ya, jadi petani yang mulia itu tujuan mulia. Jadi pedagang yang mulia itu walaupun namanya memang Mas Mulia, itu mulia. Ya, makanya tujuan umum. Tetapi masih ada yang namanya tujuan khusus. Itu untuk orang percaya saja, yaitu kepentingan pencipta. Direct, langsung. Kepentingan pencipta. Langsung berurusan dengan apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam dunia. Allah bekerja melalui manusia, tapi juga Allah bekerja direct melalui pekerjaan Roh Kudus. Karena saya yakin Roh Kudus tidak bekerja, ya, tidak bekerja memakai orang-orang yang belum percaya. Itu sesuai Alkitab. Ya, kalau mau minta bahan tentang Roh Kudus, nanti minta kepada Shelling untuk distribusikan kepada teman-teman mahasiswa. Itu satu materi, ada 10 materi. Satu topik 10 materi tentang Roh Kudus. Maka itu bilang, kalian berdoa supaya Tuhan memberikan Roh Kudus kepada pemerintah kami. Keliru. Pemerintah yang mana? Pemerintah orang percaya atau tidak percaya? Karena Roh Kudus hanya mendiami orang percaya. Ya, jangan abul nawaz yang sembarang ngomong. Roh Kudus hanya mendiami orang percaya. Tapi banyak doa syafaat gereja, kalian berdoa supaya Roh hikmat, Roh Kudus memenuhi hati Jokowi. Mohon maaf, bukan salah Jokowi, salah pendoanya. Nggak tahu Alkitab. Ya, kita hanya memerlukan supaya Jokowi dan wakil presiden, pemerintah kita, mereka hidup dalam kebenaran umum dan keadilan umum. Itu cukup untuk menata hidup dunia ini. Ya, maka itu kalau kita mau menikmati tujuan khusus, yaitu hanya berurusan dengan tujuan tertinggi. Dan langsung dengan maksud terbesar Allah. Mohon maaf, maksud terbesar Allah bukan menciptakan pohon itu. Ya, bukan menciptakan lembaga ini. Itu bukan tujuan terbesar. Tetapi yang menjadi tujuan lembaga ini, itu tujuan tertinggi. Ya, harus kita menyesuaikan dengan tujuan tertinggi Allah. Kalau kita hanya menjadi seorang yang berperan dalam dunia, dalam masyarakat, itu bagus dan itu baik dan harusnya begitu. Orang Kristen harus terdepan. Tapi kalau hanya berhenti di situ, tidak mencapai tujuan tertinggi. Karena tujuan tertinggi itu berkenaan dengan hal-hal yang kekal. Kalau tujuan yang sifatnya ini abadi, perbedaan antara abadi dan kekal? Ya, abadi itu selamanya di bumi. Kekal itu selamanya di bumi dan di sorga. Ya, atau di neraka. Nah, lanjut. Kenyataannya, apa tujuan hidup manusia pada umumnya? Mari kita membuat brainstorming ya. Apa tujuan hidup manusia pada umumnya? Ada yang mulai dari sederhana. Hidup untuk hidup. Ya, hidup untuk hidup. Seperti orang cari makan untuk hidup saja. Kasihan sekali ya. Hanya sekedar hidup. Pokoknya hidup, numpang hidup. Sampai tetangga pun tidak tahu dia sudah mati atau masih hidup. Tidak tahu, karena sepokoknya hidup. Nah, bagi saya ini satu hidup yang tidak bertanggung jawab. Hanya sekedar hidup. Sama juga, sekedar mahasiswa. Saya tidak mengharapkan teman-teman harus dapat nilai A, astaga, A, alamak. Bukan. Biarpun nilainya C, tapi jangan D juga. Ya, biarpun C, tapi teman-teman berjuang serius untuk dapatkan C tersebut. Dan itu berkenan pada Tuhan. Daripada A, namun nyontek-nyontek. Ayo. Daripada A,
Astaga. Alamak. Kakak berani Nia ya ini. Mukanya sama. Oke, jangan direkam nih ya. Oke ya, kembali ya. Kepada hidup, ya bagi saya kalau tujuan hidupnya untuk sekedar hidup, itu anjing. Coba, dari bangun pagi hari cari makan kan dia. Lompat ke sana, cari makan. Hanya untuk hidup. Kalau manusia hidup hanya untuk cari makan, kasihan sekali, gagal hidup. Ya, atau hidup bagi kerja. Banyak orang memang disiplin dalam bekerja. Saya hidup untuk kerja. Saya mau tunjukkan prestasi saya di kantor saya. Minta maaf. Baik, tapi timpang. You know timpang? Baik orang dan dia mengembangkan usahanya sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang petani, sebagai seorang politisi, dia mengembangkan panggilan dia. Bagus, bagus. Tetapi kalau hanya seperti itu, hidup untuk kerja, hidup untuk pekerjaan, hidup untuk usaha. Bagi saya ini baik, tetapi bukan yang terbaik. Belum yang terbaik. Atau, ini cepat-cepat ya, hidup bagi keluarga. Kita harus hidup bagi keluarga. Tetapi jangan jadikan tujuan hidup. Ya, jangan menikah itu bukan tujuan hidup. Ya. Menikah bukan tujuan hidup. Tapi tujuan menikah ada. Itu tujuan hidup. Ini penting sekali. Jangan pokoknya saya menikah bisa sehat, bertumbuh, tamat S1, menikah, hidup, mati. Bagi saya ini hidup yang menyedihkan. Ya, tujuan saya menikah, jadi menikah itu bukan tujuan. Tapi tujuan saya menikah untuk mencapai tujuan hidup saya. Yang kemudian menjadi tujuan hidup kami. Ya, harus menjadi tujuan hidup kami. Tetapi bukan berarti kita mengabaikan keluarga. Ya, harus menjadi daddy family. Harus menjadi mommy family. Ya, ibu keluarga. Betul-betul hidup bagi keluarga juga. Tapi tidak menjadikan hidup bagi keluarga sebagai tujuan tertinggi. Ya, tapi sebagai tujuan tinggilah, bukan tertinggi. Nah, hidup bagi bangsanya. Ini baik, nasionalisme tinggi. Kita mau mengabdi pada bangsa kita. Tapi ini bukan tujuan tertinggi. Ya, menjadi guru yang baik, menjadi pegawai negeri yang baik, menjadi wali kota, bupati, presiden yang baik untuk bangsa kita. Ini bagus, tetapi ini sifatnya masih umum. Ya, masih umum. Atau hidup bagi cita-cita kita, hidup bagi sesama, seperti saya baru simak kemarin coba lewat lagi di patung atau tugu atau patung Samratulangi, kemudian ingat Sito Tumoto, itu bahasa Jepang. Ya, dan orang Minahasa mengagumi, dan saya kagum sebagai Minahasa. Tapi sebagai Minahasa Kristen, saya nggak kagum. Boleh mengerti? Sebagai orang Minahasa, saya setuju dengan pernyataan Dr. Samratulangi. Ya, seorang jurnalis, politisi, guru. Dia mempunyai banyak kompetensi. Saya malu simak kemarin sambil driving. Enggak lah. Sebagai seorang Minahasa, saya berkata, I agree with this statement. Tapi sebagai seorang Kristen Minahasa, nggak setuju. Timpang ini. Saya harap orang Kristen Minahasa dengar kalimat ini. Timpang. Karena Sito Tumoto. Yang tertawa mungkin tidak mengerti atau tahu. Ya, dia mungkin mengerti, dia tertawa karena saya salah ngomong. Atau dia mengerti karena saya tahu. Karena dia tahu waktu mongko itu matok orang. Manusia hidup untuk mematok orang. Itu bahasa Jepang, bahasa Indonesia. Bahasa sebenarnya itu. Sito Tumoto artinya manusia baru dikatakan hidup, baru disebut manusia kalau bisa membantu orang lain, menghidupi orang lain. Memang baik toh, sebagai seorang Minahasa saya setuju. Tapi sebagai seorang Kristen saya nggak setuju. Kenapa? Apakah kita hidup hanya untuk membantu sesama? Kita harus hidup bagi Tuhan dan sesama gitu loh. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, seperti dan kasih samamu. Nah, dia hanya menekan satu sisi, yaitu mengasihi sama. Bagi saya, sebagai Minahasa saya setuju. Sebagai Minahasa Kristen, saya nggak setuju. Harus kritis. Harus kritis.
Jangan kita mengaminkan karena sudah, Pak itu kan bahasa pahlawan nasional kan. Tong pe om pe ton pe tante pe om kakek pe filosofi. Nggak bisa. Kita harus kritis di zaman sekarang. Ya. Sebagai orang Minahasa, saya berkata, I agree totally, absolutely dengan pernyataan ini. Si tahu tu mau. Ya. Tetapi sebagai orang percaya, apalagi hamba Tuhan, harus tunduk pada pernyataan ini. Bagi saya pengkerdilan. Ini bagi saya, memutlakkan hal ini bertentangan dengan Alkitab. Karena ini hanya satu sisi, yaitu mengasihi sama. Ya, tapi kita tahu bersama, mengasihi Tuhan, dan tanpa mengasihi Tuhan pun kita tidak mampu mengasihi sama. Jadi impossible. Tanpa mengasihi Tuhan pun tidak mungkin kita mengasihi sama. Tidak mungkin. Atau, ada juga hidup bagi ideologinya. Seperti komunis, ya, hidup bagi Pancasila, bagus. Kita punya ideologi itu Pancasila. Kita harus hidup, ya, hidup bagi ideologi kita dan sebagainya. Dan masing-masing kita mungkin memiliki ideologi yang baik dan yang benar dan baik. Pertanyaan saya, apakah semuanya ini merupakan tujuan tertinggi kita? Kalau kita mengatakan tujuan tertinggi saya yaitu adalah daftar seperti ini, bagi saya kita tidak lagi hidup sesuai dengan maksud Tuhan menurut Alkitab. Apa tujuan hidup orang percaya? Tujuan tertinggi. Ya, lalu tanya juga, apa tujuan tertinggi seorang hamba Tuhan? Apakah seperti ini? Hanya hidup, hanya kerja, hanya pelayanan, ya, hanya mau keluarga demi bangsa, demi cita-cita. Kalau hanya demikian, saya mau menyatakan bahwa kita tidak patut disebut Kristen. Ya, tidak patut disebut Kristen. Sebagai seorang hamba Tuhan, apa tujuan tertinggi kita? Ya, tujuan yang tertinggi kita apa? Sebagai seorang dosen, apa tujuan tertinggi kita? Sebagai seorang student ini selamanya ya. Tapi mahasiswa STAK RRI tidak lama. Mahasiswa selamanya. Saya pun mahasiswa selamanya. Sampai bau tanah dan ketemu tanah. Ya. Apa tujuan hidup kita? Tujuan tertinggi. Nah, tema khotbah kita, hidup bagi Injil atau hidup bagi pemberitaan Injil, berbicara mengenai dua hal yang sangat mendasar, yaitu tujuan hidup tertinggi dan komitmen terbesar. Jadi, bagi saya ini tema yang diberikan oleh bidang akademis, tema yang mendasari semua hal. Kenapa? Karena ini menyangkut tujuan hidup tertinggi. Orang percaya, tujuan hidup tertinggi hamba Tuhan. Ya, apakah perannya sebagai misionaris, sebagai dosen, sebagai pendeta jemaat? Tujuan hidupnya yaitu hidup bagi Injil. Dan ini merupakan komitmen terbesar. Bagi saya tidak ada komitmen yang terbesar daripada komitmen hidup bagi Injil. Komitmen menikah sebagai suami istri tidak boleh lebih besar dari komitmen hidup bagi Injil. Ya, komitmen menjadi warga negara Indonesia tidak boleh lebih besar daripada menjadi komitmen hidup bagi Injil. Bagi saya, orang yang berkomitmen hidup bagi Injil pasti menjadi warga negara yang baik. Ya, orang yang hidup orang yang hidup berkomitmen hidup bagi Injil pasti dia tidak mau korupsi, tidak mau asal kerja curi tulang, tidak mau dia buat aneh-aneh. Jadi jangan dibalik. Saya bukan anti nasionalisme. Saya mempertahankan kenasionalismean secara murni. Karena kemurnian nasionalisme hanya mungkin by gospel. Tidak ada nasionalisme yang murni tanpa Injil. Tidak ada. Bilang Paulus, betul-betul Yahudi. Kesesungguhan Yahudiannya karena Injil. Ya, dia benar-benar aku orang Ibrani asli. Dari suku apa dan sebagainya. Dia mengungkapkan mengenai backgroundnya yang betul-betul original. But more than that, dia berkata, semua itu kuanggap sampah tanpa Kristus. Because of the Christ, semua dianggap rabis. Tapi karena Kristus, maka peran keyahudiannya itu menjadi berarti. Sama juga kita. Keindonesiaan saya ini menjadi berarti karena Injil. Kalau hanya I'm Indonesian. Saya orang Indonesia. My citizenship is Indonesian. Oke, tanya, apa dasarmu kamu sungguh-sungguh Indonesia? Bagi saya yang satu, Injil.
Karena saya orang Indonesia asli, Pak. Saya bukan keturunan Arab, saya bukan blasteran. Saya asli, enggak punya dasar, enggak punya alasan. Ya, bagi saya sebagai orang percaya, keaslian saya sebagai orang Indonesia justru karena Injil. Karena kalau ada Injil berarti tidak ada memperalat keindonesiaan saya. Tidak ada permainan ketidakadilan, ketidakbenaran, manipulasi. Because of the gospel. Karena manusia hanya tidak bisa menjadi bermanipulasi karena Injil. Kalau orang hidup di luar Injil, ya sangat mungkin kau berkata, hari ini kau bupati yang bersih, besok kau kotor. Ya kan? Karena tidak ada kekuatan. Hanya komit-kamit janji-janji politisi kotor itu, atau palsu saja itu, saya hidup bersih, saya mau bangun sekolah, mau demi kesehatan masyarakat setelah 2 tahun memimpin. Lupa semua, karena tidak punya kekuatan. Manusia itu omong kosong tanpa Tuhan, omong kosong tanpa Injil. Mutlak. Ini mendasar Bapak Ibu, teman-teman, mendasar sekali. Jadi kalau saya dengar petinggi, pejabat ngomong benar-benar, ya saya kurang percaya. Ya, saya baru percaya setelah dia meninggal. Ya, baru lihat catatan hidupnya. Kadang ada yang hari ini betul-betul NKRI gitu loh. Besoknya ingkar RI. Ya, kita kan banyak disuguhi dengan media-media massa, media sosial yang juga membanjiri kita dengan semua omong kosong pribadi-pribadi ya. Ini oknum bukan pemerintah, lembaga institusi. Hidup bagi tujuan tertinggi. Itulah hidup bagi Injil. Nah, dari sini saya mengajak kita membahas 4 hal secara singkat. Sorotan kita pada Rasul Paulus. Berdasarkan pemahaman dan pengalaman Rasul Paulus, kita membahas 4 pengertian dari pernyataan hidup bagi Injil. 1. Hidup Injil itu adalah kebanggaan terbesar Rasul Paulus. Ya. Injil itu adalah kebanggaan terbesar Rasul Paulus. Yang kedua, Injil adalah alasan utama dan tujuan utama pelayanan Rasul Paulus. Yang ketiga, Injil adalah hak istimewa Rasul Paulus. Yang terakhir, Injil adalah alasan Paulus menahan diri, kontrol diri, dan rela menderita because of the gospel. Nah, 1. Injil kebanggaan terbesar Rasul Paulus. Rasul Paulus menyatakan dalam tulisannya, Roma pasal 1 ayat 16-17, sebab aku mempunyai keyakinan kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi tapi juga orang Yunani. Sebab di dalam Injil nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Ada sejumlah poin yang saya kemukakan dari teks ini. Kita sudah sering membaca teks ini dan saya percaya teman-teman sudah menghafalnya. Saya mau tekankan demikian. Paulus memiliki keyakinan kokoh. Dalam King James Version ditulis, for I am not ashamed of the gospel of Christ. Ya, aku tidak malu karena Injil. Ya, kata tidak malu sama dengan aku bangga loh dengan Injil. Dari situlah saya mengatakan kata kebanggaan. Ya, aku tidak malu karena Injil. Pakai off. For I am not ashamed of the gospel of Christ. Aku tidak malu. Kenapa? Artinya aku bangga sekali dengan Injil. Saya sangat-sangat bangga dengan Injil. Injil kenapa? Karena pembahasan sebelumnya, dan setelahnya dalam Roma pasal 1 ayat 15 dan sebelumnya juga Roma pasal 2, 3, 4 sampai pasal 16 itu bicara mengenai apa saja sehingga Injil itu benar-benar karunia terbesar Allah bagi dunia. Maka mari kita bangga dengan hal yang terbesar. Ya, hal yang terbesar. Kalau kita bangga dengan Injil, kalau kita hidup bagi Injil, kita mulai dengan kita bangga dengan Injil. Kita bangga dengan Injil, kita menyukai Injil setiap hari. Ya, kita menceritakan Injil setiap hari, setiap saat, karena kita bangga. Saya percaya orang yang bangga dengan sesuatu pasti dia menceritakan. Ya. Tidak mungkin menutup mulut kalau dia bangga dengan seseorang, dia akan sampaikan, saya bangga dengan Jokowi.
Selama sekian dekade, sekian tahun, belum ada presiden seperti dia. Saya bangga. Ya, bangga karena kelebihan-kelebihan. Dan Injil itu adalah kelebihan Allah, bukan kelebihan kita. Kenapa? Kekuatan Allah, the power of God, dunamosnya Allah. Ayat yang ke-16. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Ya. Dan biasanya kan orang kalau bangga dengan kelebihannya kan, bangga dengan kekuatannya. Jadi jangan sampai sombong tuh. Bangga dan kelebihannya dan kekuatannya, dan kelebihan kita pada Injil. Kelebihan kita pada Injil. Karena Injil itu adalah the power of God, kuasa Allah, kekuatan Allah, dan menjadi kekuatan kita. Dan semestinya ini menjadi kebanggaan kita sesungguhnya. Nah, bangga karena kelebihan kekuatan, Injil adalah kekuatan Allah, dan ini sesungguhnya menjadi kebanggaan terbesar orang percaya. Apalagi hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan kebanggaannya pada jabatannya, betul-betul mirip setan. Kalau kebanggaan hamba Tuhan pada gelarnya, mohon maaf, menyedihkan sekali. Kalau kebanggaan hamba Tuhan pada Injil, itulah kebanggaan yang dialami oleh Paulus. Dia tidak malu, I'm not ashamed of the gospel of Christ. Nggak malu dengan Injil. Dia bangga sekali dengan Injil. Ya, mari kita banggakan Injil. Ya, segala sesuatu yang lain bisa demi Injil. Kita studi sampai master doktor demi Injil. Bukan demi gelar, demi Injil. Mari sungguh-sungguh jadi orang, mari sungguh-sungguh jadi hamba Tuhan. Ada peluang studi-studi, ada peluang untuk belajar, ikut webinar, ambil. Kenapa? Saya mau kembangkan diri demi Injil. Bapak Ibu, jangan salah paham. Ya, semua yang menjadi perjuangan saya, kerja keras harus demi Injil. Kalau kerja keras kita bukan demi Injil, ya, bagi saya itu sia-sia. Ya, sia-sia. Kurangi jam tidurlah. Gitu. Saya terus terang, memang baru-baru terakhir ini saya kurang sehat. Sehingga saya masih maintenance pemulihan kesehatan. Tapi totally, ya puji Tuhan. Cukup lama saya sakit sejak Desember. Pulang dari sini lalu ke Jakarta. Bergumul sekali karena sembuh sedikit kerja. Enggak sembuh-sembuh. Baru sembuh sedikit saya langsung aktivitas. Tapi syukur barulah kali ini saya benar-benar merasakan mungkin 90% atau 95%. Selama 1 minggu lebih di kampus ini tidak ada gangguan kesehatan. Kecuali gangguan makan. Ya, ini serius sharing saja. Saya mengevaluasi, kadang-kadang waktu yang lalu saya ke Jakarta, kami pindah dari Batu Malang ke Jakarta. Saya awal-awal mengalami banyak kesulitan. Saya sampai berpikir, apakah saya terlalu memaksa belajar, memaksa nulis buku? Karena kalau saya sudah tulis buku, berjam-jam, ya jangankan berjam-jam. Di mana saya yang pikiran saya tulisan buku saya? Entah di pesawat, lagi driving pun di mana saya. Yang saya pikirkan tulisan saya. Sehingga waktu kembali ke kamar kerja langsung flow. Ya karena memang begitu. Apakah saya waktu saya di Jakarta awal-awal tahun 2014. Berpikir, apakah saya mulai ada gangguan jiwa karena terlalu over ini? Ya, tidak. Ternyata ada ketidakseimbangan. Ya, bukan soal belajar keras. Tidak pernah ada orang belajar sungguh-sungguh, mati-matian jadi gila. Tidak ada. Mungkin ketidakseimbangan. Mentality, spirituality, intelektualitas. Itu yang tidak seimbang mungkin. Jadi jangan ragu-ragu belajar sungguh-sungguh. Belajar maksimal. Nah, kebanggaan kita sekali lagi karena Injil. Mari kita pegang ini sungguh-sungguh. Dan ini harusnya menjadi harga mati. Ini kunci seumur hidup kita. Bukan hanya orientasi pembukaan semester kita ini. Mari kita sedihlah kalau hamba Tuhan kehilangan Injil. Apa yang dibanggakan? Biasanya kalau hamba Tuhan mulai membanggakan gelarnya, mulai membanggakan jabatannya, posisinya, itu tanda-tanda hamba Tuhan tersebut sedang kehilangan Injil. Setuju? Ya, lebih mengedepankan posisinya, lebih mengedepankan kelebihan-kelebihannya. Ini sudah tanda-tanda yang perlu ditandai. Dia mengalami krisis Injil. Lanjut, yang kedua. Injil alasan dan tujuan utama Rasul Paulus hidup dan melayani.
agenda dan tujuan utama perjalanan Paulus yang pertama, kedua, ketiga, empat, sebagaimana ditulis oleh Kisah Para Rasul, semuanya demi Injil dan demi pemberitaan Injil. Mari simak. Catatan dari Kisah Rasul pasal 12, pasal 13, sampai akhir. Ada sampai dia ke Roma kan, keempat dia sebut perjalanan misi Paulus keempat. Yang pertama, kedua, ketiga, dan kemudian keempat. Keempat ini di luar hanya berdasarkan kerinduannya untuk memberitakan Injil sampai ke Roma. Jadi apapun perjuangan Paulus sebagaimana dicatat oleh Lukas dalam Kisah Para Rasul, semuanya demi Injil. Ya, perjalanan misi Paulus 1, 2, 3, 4 itu demi Injil. Dan selanjutnya, Rasul Paulus tidak melayani juga berdasarkan jadwal atau juga dengan jabatan. Karena jabatan dia, karena saya dosen, saya mengajar. Bukan, more than that. Lebih dari itu. Seluruh hidup Paulus adalah Injil. Karena hidupnya ditetapkan oleh Injil. Tadi malam saya bergumul dan saya tidak mau hanya formalitas menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Tapi saya rindu Tuhan, saya tidak berdoa begini. Tuhan berfirmanlah karena saya mau sampaikan firman Tuhan pada dia. Enggak. Saya mohon kepadamu Tuhan, bicara pada saya, titik. Saya tidak peduli, saya mau khotbah pagi hari ini. Jadi khotbah saya pagi hari ini, saya tidak doakan. Saya tidak doakan untuk saudara, untuk maksud saya terima firman Tuhan ini yang saya khotbahkan pada Bapak Ibu sekalian. Tidak. Tapi betul-betul saya terima titik dari saya. Titik untuk saya. Tuhan please, berikan pada saya Injilmu, firmanmu. Dan benar-benar Tuhan banyak mengkoreksi saya sampai tengah malam, pagi. Bangun pagi awal lagi untuk meneruskan. Saya tidak mau khotbah kalau nggak siap sungguh-sungguh. Saya serius. Tidak mau, kalau boleh pun jangan tidurlah. Saya berkali-kali tidak tidur demi menyiapkan bahan khotbah. Dan bukan juga demi pemberitaan, tapi demi diri saya. Ya, marilah kita berpikir semua pengajaran kita, khotbah kita, materi kuliah kita demi pendosan itu sendiri. Demi kita, bukan demi mahasiswa. Kalau demi kita, maka Tuhan pakai materi itu untuk demi mahasiswa. Tapi kalau demi mahasiswa, inilah bahaya besar. Dosen kering, mahasiswa basah. Ya, dosen, ya kita tahu, saya tahu dosen-dosen saya yang ada kemajuan, saya tahu. Mungkin ya tingkat 1 belum tahu mana dosen yang ada kemajuan, mana dosen yang lari-lari itu, tapi di tempat. Biasanya tingkat 4, tingkat 5 baru tahu mana dosen yang sejak tahun pertama sampai tahun kelima saya di sini nggak ada kemajuan. Teman-teman tahu, pasti tahu. Ini kita bisa belak-belakan. Karena saya juga student. Saya tahu dosen-dosen saya yang memang sudah ngajar saya 4 tahun, kok udah sampai sekarang begitu terus. Bahasanya juga ada kemajuan, cara berpikirnya pun ada kemajuan. Ya. Apalagi jadi anggota jemaat. Lalu jadi pendeta jemaat di satu gereja selama 12 tahun. Nah, coba jadi pendeta jemaat selama 12 tahun di gereja tertentu. Dan mulai jemaat pikir, dari 12 tahun yang lalu, Pak Pendeta ini ada kemajuan. Hanya perutnya yang maju. Kan banyak. Tapi pemikirannya tidak maju, bahasanya tidak maju. Analisisnya tidak maju. Maka Bapak Ibu, tidak mungkin tidak. Kita harus melihat hal ini. Semuanya harus dipahami. Hidup kita bukan karena jabatan, bukan karena tugas, bukan karena gelar, tapi karena Injil itu sendiri. Bapak Ibu, dan saya pikir Tuhan sedang berbicara pada saya. Firman Tuhan pada Ananias demikian. Tentang Paulus. Sebab orang ini adalah alat pilihanku untuk memberitakan namaku, Injilku, kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Kisah Rasul pasal 9 ayat 15. Ya, orang ini, Paulus, pilihan Tuhan. Ya, apa artinya? Tujuan Tuhan bagi Paulus yaitu menjadi pemberita Injil. Ya, tujuan Tuhan sudah menjadi pilihan ya. Bahwa Paulus itu, ini kan kesaksian Ananias. Waktu ini awal-awal Paulus bertobat, lalu dia bertemu di Ananias. Namun sebelumnya Tuhan berbicara pada Ananias. Hey, Nias. Bukan Medan Ananias, bukan. Ananias ya. Sebab orang ini siapa? Paulus adalah alat pilihan bagiku. Tolong simak kalimat ini. Nia adalah alat pilihan bagiku. Satria adalah alat pilihan bagiku. Coba pikirkanlah kalimat ini. Bahwa kita ini pilihan khusus Tuhan. Untuk apa? Bukan untuk disayang-sayang. Tapi untuk pikul salib. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil.
Wah, marilah menjadi orang pilihan. Saya pikir ya, banyak orang menghabiskan pikiran pada jabatan. Tuhan memilih saya jadi ketua, Tuhan memilih saya jadi wakil ketua. Itu minta maaf. Kayaknya enggak loh. Tuhan tidak pernah memilih kita jadi ketua. Yang mendasar Tuhan memilih kita menjadi alat pilihan untuk apa? Proclaiming the gospel. Itu yang penting bagi saya. Jadi bagi saya enggak ada ya. Tuhan mengizinkan saya. Ada orang yang menjadi ketua, menjadi wakil ketua, menjadi ketua DPR, ketua MPR, diizinkan Tuhan. Sebenarnya enggak dikendaki, diizinkan saja. Ya. Ada juga yang memang bukan itu. Tuhan mau kita menjadi pemberita Injil melalui legislatif. Ya, jadi itu bukan cita-cita, itu tujuan, ya. Dan Paulus adalah orang pilihan Tuhan. And each of you adalah orang pilihan Tuhan. Dan ini harus diingat. Harus terus kita ingat, ini saya orang pilihan Tuhan. Nggak sembarangan, bukan sombong ya. Saya nggak sembarangan, dan maka saya nggak mencari jodoh sembarangan juga. Saya orang pilihan Tuhan, kok cari pasangan sembarangan. Ya. Dan nggak juga sekedar cari tempat pelayanan sembarangan. Mencari tempat pelayanan itu sungguh-sungguh. Karena saya orang pilihan Tuhan. Apa saya nggak sembarangan hidup? Nggak sembarangan juga. Boleh makan pisang barangan. Orang Manado nggak tahu barangan. Apa itu pisang itu? Pisang. Gapi. Nah, akhirnya. Belum berakhir. Paulus sendiri menegaskan. Untuk Injil inilah aku ditetapkan sebagai pemberita. Sebagai rasul. Sebagai guru. Apa maksudnya? Jabatan gereja itu demi Injil. Jangan dibalik. Ya, jangan dibalik. Apapun, dosen itu demi Injil. Kita menjadi dosen demi Injil. Tapi kalau kita dosen-dosenan, tidak maksimal dosen, mohon maaf, bukan demi Injil. Kalau saya memperjuangkan, baru tahun ini saya memperjuangkan artikel. Selama ini saya memikirkan buku, khotbah, seminar, ceramah. Tapi baru bulan Februari atau Maret, saya mulai menggumuli secara serius dengan artikel-artikel. Karena juga ada perubahan pemerintah, perubahan yang dilakukan oleh pemerintah. Saya banyak menulis artikel, tapi artikel untuk jurnal-jurnal yang tidak terakreditasi. Karena berapa tahun yang lalu belum ada jurnal yang terakreditasi kan, untuk sekolah teologi ya. Sekarang harus memperjuangkan. Ya, saya sedang menyampaikan dua artikel saya untuk di Eropa. Diterima atau tidak terima, saya berjuang. Karena ini panggilan kedosenan saya. Kalau Bapak Ibu tidak menulis artikel, bagi saya sebaiknya Bapak Ibu bukan dosen, dosa. Karena itu tugas loh. Kita bukan memamerkan, tetapi pemikiran-pemikiran kita dipublikasi dan dibaca dunia. Ya, dibaca dunia. Saya sedang menyiapkan satu artikel supaya tulisan saya dibaca tidak hanya oleh orang Indonesia, tapi oleh Afrika, Eropa. Itu namanya memberitakan Injil, sekaligus menegaskan bahwa kita dosen. Ya. Dosen yang tidak menulis artikel bukan dosen. Dan kita akan evaluasi, dan semestinya ya tidak harus ya dosen. Mungkin perlu aja khotbah KKR saja, PI saja. Kalau mau jadi dosen sungguh-sungguh ya harus begitu. Nanti saya bahas tentang dalam pengarahan sebentar. Sekali lagi, semuanya demi Injil. Pemberita atau herald, apa arti herald itu? Pemberita Injil, pemberita. Tapi dia suaranya kuat gitu. Nyaring, beda dengan preacher. Preacher and herald itu adalah orang yang menyuarakan dengan suara nyaring mengenai berita yang penting sekali. Dan Injil itu adalah berita yang paling penting. Jangan berbisik. Injil mau datang. No. Dan biasanya mutlak. Ya, menyampaikan hal yang mutlak. Maka orang menyampaikan dengan kepastian. Ya, karena eksklusif, final, dan meyakinkan. Orang menyampaikan materi-materi ajar bahan kuliah dengan tidak ragu, dengan penuh kepastian. Khotbah dengan penuh kepastian. Karena memang herald, kita pemberita kepastian. Bukan kepastian, tapi kepastian. Yaitu Injil. Ya, tidak ada berita yang terbesar, teragung dalam dunia ini selain Injil. Ya, saudara, teman-teman laki-laki dapat jawaban, ya aku terima cintamu. Itu nggak perlu herald, heran aja. Karena itu bukan berita, wow Injil. Dan dia berbinar-binar. No. Pokoknya di dapur dia menyanyi dengan berapalah. Berbunga-bunga dia. Kenapa? Baru dapat jawaban cinta.
I love you. Any question? Yes, I love you too. Dan dia berbinar-binar muka matanya itu. Dan bunga-bunga, dia kumpul semua bunga. Coba lihat aja, pokoknya di kamarnya itu penuh dengan hiasan warna-warna bunga-bunga gitu. Nah, tapi masakan mengalami Injil, orang bertobat, tidak berbinar-binar mukanya, matanya. Harusnya more than that. Gitu. Ya, bagi saya, jawaban seorang Arjuna kepada Arjuna menjawab, aku cinta padamu, ya aku terima cintamu. Ya, langsung udah, wow. Sebenarnya Injil itu mau lebih dari itu. Ini evaluasi untuk saya juga. Jangan terima berkat atau terima apa. Wow, lalu Injil disepelekan. Ya, Bapak Ibu, karena Injil adalah alasan Paulus hidup dan melayani, sehingga dia berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kata celaka itu apa? Celaka itu kesengsaraan yang tidak dibayangkan. Celaka itu sesuatu yang lebih daripada tangan terpotong. Tangan saya terpotong beberapa hari yang lalu. Lebih daripada kecelakaan tabrak mobil. Itu kecelakaan, itu kesengsaraan yang tidak dapat dibayangkan. Jika tidak hidup dan tidak melayani dan tidak sesuai mandat Injil. Celaka itu gagal total. Nah, kalau Injil hidup bagi Injil itu punya tujuan, tidak hidup bagi Injil, tidak hidup menurut Injil, berarti tidak mencapai tujuan. Itu namanya gagal. Itu namanya celaka. Itu arti celaka, yaitu tidak mencapai tujuan. Bapak Ibu, kata celaka menyatakan keharusan atau kemutlakan memberitakan Injil. Karena kemutlakan itu pada Injil itu sendiri. Bukan karena ini tanggung jawab saya, Pak. Bukan pada tanggung jawab. Kemutlakan pemberitaan Injil pada Injil. Bukan pada penugasan. Bukan pada tugas, tapi pada Injil itu sendiri. Yang ketiga, Injil adalah hak istimewa Rasul Paulus. Karena Injil adalah kebanggaan, alasan, tujuan tertinggi Paulus, maka dia memberikan Injil tidak lagi hanya sampai pada keharusan, tapi pada keistimewaan, menjadi hak istimewa. Dalam bahasa ini, privilege. Oh, this is my privilege. Ya, mari kita memiliki privilege, hak istimewa. Jangan hanya punya hak sepatu. Ya, harus punya hak istimewa. Ini yang membuat orang tidak jadi bunuh diri. Ya, saya punya hak istimewa. Kalau orang tidak punya hak istimewa, dia gampang despair, putus asa. Kalau orang tidak punya hak istimewa, tidak meyakini hak istimewa dalam dirinya, maka orang ini ya cepat down, cepat putus asa. Tapi kalau orang memiliki hak istimewa, dia pantang, dia maju terus karena dia memiliki hak istimewa. Hak istimewa orang percaya, hamba Tuhan adalah Injil. Pertama, memberitakan Injil bukan berdasarkan kehendak pribadi. Itu yang namanya seperti yang tertulis dengan tugas istimewa. 1 Korintus pasal 9 ayat 17. Yang kedua, memenangkan orang-orang dengan Injil adalah hak istimewa. Baca dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 19. Hak istimewa Rasul Paulus itu pada Injil dan pada pengaruh Injil kepada orang-orang yang menerima Injil. Mari kita melihat keistimewaan hamba Tuhan itu pada dua sisi ini. Yaitu pada Injil dan pada orang-orang yang dilayani. Keistimewaan kita dosen itu pada Injil yang kita ajarkan entah dalam bentuk mata pelajaran apapun, mata kuliah pun, dan juga pada mahasiswa yang adalah istimewa. Nah, Bapak Ibu, Injil adalah hak istimewa kita. Paulus tidak mempergunakan hak istimewanya tersebut untuk kepentingannya, tapi untuk Injil. Memanfaatkan Injil untuk alasan apapun, tidak. Termasuk untuk kemudahan, saya betul-betul ditegur Tuhan dalam hal ini. Dalam hal ini saya ditegur Tuhan. Karena kadang-kadang saya berpikir begini. Seperti saya masih ingat, saya pernah ke KR berhari-hari di Malaysia, dan saya kelelahan. Kemudian, Tuhan, saya kali mau istirahat dulu Tuhan. Tapi sebelum saya mau istirahat, kalimat ini, mau beristirahat, tidak mau pelayan dulu 1-2 hari karena kelelahan. Lalu ada pemikiran saya begini, pantaskah engkau menuntut hakmu karena engkau lelah? Saya diingatkan pada waktu tadi malam saya membahas teks ini. Jadi kita tidak boleh memanfaatkan Injil untuk kesenangan kita.
Tidak boleh. Minimal ini untuk saya. Tidak usah untuk Bapak Bula, tapi ini untuk saya. Tidak boleh memanfaatkan. Ya, memanfaatkan untuk kesenangan hidup saya. Tidak boleh. Tidak pantas. Itu namanya kita belum hidup bagi Injil. Kalau kita hidup bagi Injil, maka kita akan memperhatikan bagian berikut ini. Injil dan pemberitaan Injil bukan proyek kehidupan baik. Bukan program penyembuhan. Bukan program hidup masa depan penuh harapan. Jangan mengkhotbahkan, if you believe in the gospel, your life, the future life. Ya, masa depanmu itu baik. Jangan. Itu kita mengkerdilkan Injil. Kita terlalu menjanjikan, pastilah hidup kita better than now, better than before, better than without gospel. Tapi jangan menjual Injil dengan janji-janji seperti ini. Jangan. Nah, kalau begitu berarti konsep kita masih seperti itu. Ya, kita mau memperalat Injil untuk kebahagiaan saya. Ya. Paulus tidak. Aku menolak semua itu. Paulus tidak mempergunakan hak privilege ini untuk dia menikmati. Ini hak istimewa Paulus. Dia sebagai pelayan saya. Menikmati Injil sudah cukup bagi Paulus. Ya. Mari kita bicara lebih jauh. Jangan kita memanfaatkan kelebihan-kelebihan kita yang berurusan dengan Injil untuk kita mendapatkan kemudahan-kemudahan. Tapi mari kita harus lebih sulit lagi. Karena Injil itu lebih daripada yang kita bayangkan. Inilah istimewa. Karena kita lebih daripada seorang pengusaha yang sukses. Kita lebih daripada seorang kepala negara yang berhasil. Lebih dari seorang pahlawan perang. Kita harus memahami ini dalam perspektif Tuhan. Dari cara pandang Tuhan. Kita lebih istimewa daripada manapun, bukan sombong. Ya, bukan alasan sombong. Karena keistimewaan kita pada Injil. Maka itu hamba Tuhan yang tidak lagi memiliki hubungan dengan Injil, nggak istimewa lagi. Ya, lebih daripada peran apapun. Karena Injil dan penginjilan paling menentukan nasib dunia ini. Ya, inilah hak istimewa pemberita dan pemberitaan Injil. Saya berkali-kali mengatakan bahwa saya menghargai peran presiden, peran bupati, peran gubernur, peran wali kota, kepala dinas saya menghargai sesuai dengan peran itu bagus. Tapi peran mereka tidak menentukan. Hanya menjaga kenyamanan, keamanan, kesejahteraan. Tidak menentukan binasa atau tidaknya. Itu pada hamba Tuhan, pada penginjil, pada pemberita Injil. Sangat spesial. Maka jangan sembarangan hidup. Kita ini lebih daripada presiden. Ya, kita lebih daripada gubernur. Maka jangan sembarang hidup. Lagi pula mereka gubernur hanya 5 tahun. Itu kalau nggak korupsi. Kalau korupsi 2 tahun. Ya, kita ini lebih daripada itu. Ini yang membuat saya wow. Ya, saya bangga. Di sini letaknya. Terakhir, demi Injil, rela menahan diri dan menderita. Menindaklanjuti pembahasan sebelum ini, ada poin 1, 2, 3, bahwa pemberitaan Injil tanpa upah, ya, tidak memanfaatkan Injil dengan kehidupan yang lebih baik. Rasul Paulus menyatakan demikian. Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Ya, sebaliknya kami menanggung segala sesuatu. Menahan, pikul, menanggung itu menahan. Kami menahan segala sesuatu. Hak kami punya hak, tapi kami menahan hak itu. Ya, supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil. Jangan sampai kita perlu menahan diri. Termasuk menahan nafsu. Ya, nafsu seksual pun ditahan demi Injil. Ya, menahan nafsu seksual. Termasuk menahan nafsu makan demi Injil. Ya, saya terus terang, apalagi pada usia saya mau menuju ke 60, masih lama ya, 55 harus semakin menahan diri untuk makan yang, karena dulu waktu masih miskin susah dapat makanan, ya, padahal waktu itu bebas makan. Sekarang sudah bukan kaya, sudah ada uang, susah makan, ya kan? Dulu waktu masih muda, memang sekarang masih muda juga, pokoknya masih muda susah dapat makan. Karena susah dapat uang.
Sekarang sudah gampang dapat uang, susah makan. Gitulah. Tapi saya pikir itu alamiah juga lah, alamiah. Dan saya memang komitmen hidup sehat lah, berusaha untuk hidup sehat. Ya, demi Injil. Kalau kita hidup sehat hanya untuk tunjukkan kegagahan kita pada orang lain, hidup cantik, manis, ganteng, demi pamer diri, matilah kau. Tapi kalau demi Injil, saya harus tampil prima, tampil sehat, ya demi Injil. Ya, harus begitu. Itu ya Desi. Manis-manis demi Injil. Bukan maniso. Manis-manis demi Injil. Demikianlah. Nah, Paulus tidak mempergunakan haknya. Dia menahan diri, termasuk menahan emosi. Kita harus menahan emosi demi Injil. Ya kadang-kadang saya di airport di Afrika ya, mau marah. Karena kami kan diperiksa semua waktu masuk di immigration ya. Lalu ada rokok nih orang Afrika ini suka minta dolar. Saya bilang, I'm missionary. Oh, you are missionary. Come. Kesal sekali. Kadang-kadang menjengkelkan itu. Ini serius terjadi. Ya, saya bersyukur akhirnya waktu ini saya dapat KTP Afrika. Sehingga aman. Masuk. Welcome home. Padahal saya bukan orang Afrika. Welcome home Afrika kurang hitam. Tapi begini. Kadang-kadang kita emosi, banyak hal. Misalnya melihat ketimpangan dalam masyarakat ya. Melihat ketidakbenaran dalam gereja, kita mau emosi kadang-kadang. Tapi menahan diri demi Injil. Harus menahan diri. Saya pikir ini adalah untuk diri saya yang utama. Harus menahan diri demi. Ya, kita benar memang, dia salah. Tapi demi Injil tahan diri. Ya, demi Injil. Karena firman Tuhan ini bicara pada saya. Saya tidak pernah mendoakan untuk khotbah pagi hari ini. Saya khotbah untuk diri saya sendiri. Mari menahan diri. Apapun. Apalagi kita punya kelebihan. Sangat gampang tidak tahan diri. Kalau kita punya kekurangan itu mudah gampang tahan diri kan? Pastilah. Kita apa sih kelebihan saya? Nggak ada. Tahan dirilah. Wajar diinjak-injak pun nggak apa-apa. Memang patut diinjak. Ya. Tapi kalau kita sudah mulai punya kelebihan, sudah mulai menginjak kan? Sudah mempunyai kemampuan menginjak. Menahan diri, berat. Tapi demi Injil, mari kita menahan diri. Bahkan menanggung segala sesuatu. Supaya apa? Supaya jangan menjadi penghambat. Injil akhirnya dicemooh. Ini khotbahnya bagus, tapi hidupnya. Ini kan menjadi perintangan. Ya khotbahnya sempurna. Tetapi hidupnya lebih sesuai dengan rokok sempurna. Ya, ini namanya merintang. Jangan sampai, demikian pula dalam tugas apapun, jangan sampai ada perintangan Injil. Dalam lembaga kita ini, jangan sampai apapun demi tidak adanya perintangan Injil. Jangan sampai kita menjadi perintang Injil. Ya, lu mintang sih boleh, tapi melintang jalan itu nggak boleh. Melintangi Injil, si lu mintang. Ya. Jangan sampai merintangi, menghambat Injil. Ya, itulah yang kita bisa peroleh dari 1 Korintus pasal 9 ayat 12. Demi Injil Paulus rela menyingkirkan hak-hak pribadinya, tidak menuntut diistimewakan. Tidak menuntut diistimewaan. Karena saya dosen, karena saya ketua yayasan, karena saya bergelar ini, tidak boleh menuntut hak istimewa. Demi Injil. Kalau masih menuntut berarti sangatlah tidak patut menyebut hidup bagi Injil. Demi Injil, Paulus menahan diri, menanggung segala sesuatu, mengendalikan diri, jangan sampai menjadi rintangan bagi pemberitaan Injil. Tahan diri. Ya. Saya pikir kalau kita hidup bagi Injil, Injil adalah segalanya bagiku, namun masih menuntut hidup lebih diperlakukan istimewa. Maka itu namanya lip service. Lip service. Kita jangan hanya berhenti di forum. Tapi di kehidupan adalah forum yang sesungguhnya. Karena forum-forumnya ini kadang-kadang forum yang gampang dimanipulasi. Tapi forum kehidupan itu tidak bisa dimanipulasi. Mahasiswa bisa membaca kita. Ya. Mahasiswa bisa membaca saya. Ibu Dani minta tolong ingatkannya supaya mahasiswa. Saya bilang maaf.
Saya nggak berani mau, karena juga saya pernah masuk kampus ini nggak pakai masker. Kalau saya mau tegur, mahasiswa tolong ya tingkatkan pakai masker ya. Stefri sendiri pernah masuk sini. Saya sadar minggu lalu saya lupa pakai masker. Bagaimana saya mau tegur? Maka itu saya bilang, Ibu Dani aja ngomong, jangan saya yang ngomong. Karena saya pernah lalai. Karena ini jadi rintangan. Ya, mari kita bicara. Saya katakan forum-forum dalam pertemuan kebanyakan formal. Dan kebanyakan dan mungkin belum tentu benar. Saya tidak meragukan, tapi yang betul-betul tidak bisa dimanipulasi forum kehidupan. Ya, di dapur, di toilet, siram bersih-bersih enggak? Kalau kita buang sampah, enggak sungguh-sungguh bersih, bertentangan dengan Injil. Masa buang air kok sembarangan saya, sehingga giliran kedua masuk yang menikmatinya. Bagi saya itu enggak Injil. Bagi saya tidak Injil, itu lip service. Injil itu seutuhnya. Injil itu sepenuhnya. Ya, saya sedang menyiapkan dalam 2 bulan ini satu tema tentang hidup oleh Injil. Hidup sepadanan dengan Injil. Ada dalam Timotius. Hidup sepadanan, tapi belum selesai khotbah itu. Saya belum siapkan. Nah, Bapak Ibu, bahkan rela menderita seperti Paulus. Itulah sebabnya, itu karena Injil. Itulah sebabnya, artinya karena Injil aku menderita semua ini. Tetapi bukan, aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Jadi, selain menahan diri demi Injil, tapi juga rela menderita demi Injil. Ini yang bagi saya, firman Tuhan untuk saya, dalam tugas-tugas pelayanan saya selama ini, dan ke depan, harus lebih terbuka lagi. Jangan mengedepankan di perlakuan istimewa. Waktu saya ke Pontianak beberapa waktu yang lalu disambut oleh tim. Wah, saya bilang saya nggak mau disambut oleh tim pimpinan wilayah Kalimantan Barat. Kita jangan ini seperti Manado ini juga sama lah. Presiden datang disambut. Ketua Sinode datang disambut. Kita mau hilangkan semua ini. Ini perlakuan-perlakuan yang tidak patut. Ya, saya ke daerah kadang-kadang disambut, apalagi ke Malaysia. Pengkhotbah, Stefri Lumintang. Saya bilang, tolong turunkan spanduk itu di jalan. Kalau enggak, saya enggak khotbah. Ya, sampaikan, Yesus juru selamat. Itu saja. Tolong kata-kata saya, kecuali formal ya. Seperti ini juga Bu Debbie, jangan pakai gelar-gelar di sini untuk kita kekeluargaan. Ya, gelar-gelar akademik jangan pakai untuk kekeluargaan. Tapi untuk urusan akademik ya perlu. Ini kan persekutuan, ibadah. Hanya ada jabatan gerejawi. Jadi enggak usah doktor, enggak usah. Itu di kita saja. Tapi untuk urusan yang pemerintah perlu. Ya, perlu untuk urusan akademis ya perlu, tapi untuk urusan fellowship seperti ini enggak perlu gelar-gelar itu. Bagi saya itu setan enggak takut. Ya. Oke, akhirnya teman-teman sekalian, saya mau sampaikan kesimpulan. Pada umumnya orang menghendaki dan memperjuangkan mencapai tujuan tertinggi. Semua orang. Tapi tujuan tertinggi mereka menurut dunia. Tujuan tertingginya hanya sejauh cita-citanya. Bagi orang percaya sesungguhnya tidak ada tujuan hidup tertinggi selain hidup bagi Injil. Bagi Allah dan sesama. Dan itu hanya mungkin oleh Injil Yesus Kristus. Hidup bagi Tuhan dan bagi sesama itu disimpulkan dengan Injil. Ya. Mengasihi Tuhan dan sama itulah Injil. Dan bagi saya, inilah tujuan hidup orang percaya, tujuan hidup kita. Nah, orang yang benar-benar mengalami Injil, pasti akan hidup bagi Injil. Hidup bagi Injil itu apa? Injil menjadi kebanggaannya, menjadi tujuannya, dan menjadi komitmen hidupnya. Itulah Injil. Perjuangan teman-teman di sini S1, capek ya gelar sarjana demi Injil. Bukan demi pekerjaan. Saya mau kuliah sungguh-sungguh sampai SPD atau STH atau apa atau gelar apapun demi pekerjaan. Nasibnya menyedihkan. Ya sama saya dengan orang pada umumnya dan orang Islam, Hindu, Buddha juga sama kan. Mau kuliah supaya kerja kan? Kita harus lebih dari itu. Ya, harus lebih dari itu. Ya itu kita komitmen hidup kita demi Injil. Dan tujuan kita demi Injil. Injil menjadi tema hidupku. Sepanjang masa. Ya, bukan lagi jadwal saya, bukan karena tugas saya.
bukan jabatan saya, melainkan hak istimewa. Teman-teman tahu, saya orang yang suka bekerja apapun. Saya bukan demi memperlihatkan pada dosen. Sudah tahu, saya dari I3 Batu Malang, saya rektor pun, saya kerja cangkul pun itu pekerjaan saya. Bukan untuk tunjukkan pada teman-teman, bukan. Saya sedang memperlakukan diri untuk apa? Untuk dipekerjakan Tuhan. Harus motivasi begitu. Kalau kita bekerja karena tugas, jabatan, ya minta maaf, kita masih terkategori hamba Tuhan bayaran. Karena masih mau memperlihatkan diri supaya orang hargai. Saya sudah bilang, saya pernah bukan satu kali, membersihkan toilet tanpa orang tahu. Itu kampus besar di Batu Malang. Saya bersihkan sendiri tanpa kakak tingkat tahu, tanpa orang tahu. Karena saya sedang dihancurkan oleh Tuhan. Dibantu oleh Tuhan. Keangkuhan. Diproses oleh Tuhan. Nah, saya harap kita terbuka dari ini. Mari kita rajin apapun. Jangan demi karena dianggap teladan oleh mahasiswa. Tidak ada. Kalau begitu, kita masih rendah. Kalau dosen giat, rajin, karena demi menjadi teladan, itu dosen rendahan. Dengar baik-baik. Saya pun, kalau saya giat menginjili karena program Pastor Sin, kita rendahan. Ya, kita rendahan. Tapi harus, juga ada petunjuk-petunjuk dari Pastor Sin, harus, tapi jangan demi itu. Kalau bukan demi itu, buktinya kan begini, beberapa orang yang dulu aktif, karena sudah ini akhirnya keluar, nggak ada hubungan lagi. Saya ngomitmen akan bersama Pastor Sin selamanya, selama masih hidup. Bukan karena program. Ya, tapi kan kenyataannya berapa orang di antara kita ya, aktif awal-awal, tapi hilang juga. Kenapa? Karena demi Pastor Sin. Bagi saya itu tidak benar, tidak layak di depan Tuhan, itu memalukan. Itu rendah sekali mutunya, tidak layak. Dan bagi saya, orang-orang seperti ini masa depannya suram, pasti. Buram juga. Akhirnya ada buku buram. Ya, betul? Nah, Injil menjadi orientasi hidup kita, menjadi usaha kita, menjadi jabatan kita demi Injil. Saya menekan. Injil menjadi alasan menahan diri, menolak keistimewaan dan sebagainya. Saya tutup dengan baca teks Alkitab 2 Timotius pasal 9 ayat 9-10. Rasul Paulus bersaksi. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita. Malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. This is the point ya. Saya rela gitu. Dibelenggu. Bahkan dianggap penjahat. Dia dianggap jongos. Dianggap rendahan. Never mind. Ya, dianggap kacung. Dianggap apapun. Tidak apa-apa. Asal demi Injil. Ya, karena itu. Karena Injil. Aku sabar menanggung semuanya ini. Bagi orang-orang pilihan Allah. Supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Yesus Kristus. Dengan kemuliaan yang kekal. Mari kita menyimak kalimat penutup dari kebenaran firman Tuhan ini. Yaitu, semuanya demi Injil dan pemberitaan Injil. Terpujilah Kristus Tuhan kita. Amin.